Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kehidupan Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf kini berada di Mesir sebagai seorang budak. Secara manusia, hidupnya tampak mengalami kemunduran. Namun, justru disitulah kita akan melihat sebuah kebenaran yang sangat indah. Tuhan sanggup menggenapi rencananya, bahkan melalui keadaan yang paling sulit sekalipun. Mari kita membaca bersama Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Sahabat terkasih, ayat pertama memperkenalkan kepada kita Potifar, seorang pegawai Firaun sekaligus kepala pengawal. Ini bukan kebetulan. Di balik peristiwa yang tampak menyedihkan, Tuhan sedang menempatkan Yusuf di lingkungan yang nantinya akan menjadi bagian penting dari rencananya. Jika Yusuf dijual kepada orang lain, mungkin kisahnya akan berbeda. Tetapi Tuhan mengarahkan setiap langkah sehingga Yusuf berada tepat di tempat yang telah dipersiapkan. Seringkali kita hanya melihat keadaan hari ini. Kita merasa Tuhan terlambat atau bahkan diam. Padahal Tuhan sedang menyusun kepingan-kepingan kehidupan kita menjadi sebuah rancangan yang indah. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sahabat terkasih, kalimat ini menjadi tema utama seluruh pasal 39, yaitu bahwa Alkitab tidak berkata Tuhan menyertai Yusuf setelah ia bebas. Tapi justru ketika ia masih seorang budak, Tuhan sudah menyertainya. Ini mengajarkan bahwa penyertaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Banyak orang berkata, "Aku akan bersyukur kalau nanti berhasil. Aku akan percaya kalau nanti doaku dijawab." Tetapi Yusuf mengalami penyertaan Tuhan bahkan sebelum semua itu terjadi. Penyertaan Tuhan selalu mendahului keberhasilan. Kejadian 39 ayat 3 sampai 4. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sahabat terkasih, ayat berikutnya menyatakan bahwa Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Ini bukan karena Yusuf memiliki posisi tinggi. Ia hanyalah seorang pelayan. Namun apapun yang dikerjakannya, dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Keberhasilan menurut Alkitab bukan sekedar memiliki jabatan tinggi atau kekayaan melimpah. Keberhasilan sejati adalah ketika hidup seseorang berada di bawah penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya pekerjaan sederhana pun dapat menjadi alat bagi Tuhan untuk memuliakan namanya. Ayat ketiga mengatakan bahwa Potifar melihat Tuhan menyertai Yusuf. Ini menarik sekali. Potifar bukan orang Israel, namun ia dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Yusuf. Yusuf tidak perlu berkhotbah panjang. Karakter, kejujuran, kerja keras, dan kesetiaannya menjadi kesaksian yang hidup. Inilah panggilan orang percaya. Bukan hanya pandai berbicara tentang iman, tetapi menunjukkan iman melalui kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Orang lain seharusnya dapat melihat damai sejahtera, kasih, dan integritas melalui hidup kita.
Kesetiaan adalah sekolah yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan kita menghadapi hal-hal yang lebih besar. Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sahabat terkasih, ayat kelima menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Karena Yusuf, seluruh rumah Potifar diberkati Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya seharusnya membawa dampak. Dimanapun kita ditempatkan, kehadiran kita mestinya membawa berkat. Mungkin melalui kejujuran, melalui kerajinan, melalui kasih, melalui sikap yang membangun. Tuhan memakai hidup kita untuk memberkati lingkungan di sekitar kita. Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sahabat terkasih, ayat 6 mengatakan bahwa Potifar menyerahkan seluruh urusan rumahnya kepada Yusuf. Sungguh luar biasa. Seorang budak memperoleh kepercayaan penuh dari tuannya. Semua itu dimulai bukan dari promosi jabatan, melainkan dari penyertaan Tuhan dan kesetiaan Yusuf. Inilah prinsip kerajaan Allah. Tuhan tidak mencari orang yang sudah sempurna. Tuhan mencari orang yang mau tetap setia dalam setiap musim kehidupan. Sahabat terkasih, dari 6 ayat ini ada 3 pelajaran penting. Pertama, penyertaan Tuhan lebih berharga daripada keadaan yang nyaman. Kedua, kesetiaan dalam perkara kecil membuka pintu kepercayaan yang lebih besar. Ketiga, hidup orang percaya dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mungkin hari ini keadaan kita belum berubah, tetapi jangan kehilangan semangat. Karena Tuhan menyertai kita, tidak ada proses yang sia-sia. Ia sedang membentuk karakter, iman, dan kesetiaan kita untuk rencana yang lebih besar daripada yang dapat kita bayangkan. Mari terus percaya kepada Tuhan dan tetap setia di tempat di mana Ia menempatkan kita hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Terima kasih karena melalui kehidupan Yusuf, kami belajar bahwa penyertaan-Mu tidak bergantung pada keadaan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia, jujur, dan melakukan setiap tanggung jawab dengan segenap hati, dimanapun Engkau menempatkan kami. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu, dan pakailah hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, mari terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa pada pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.